Oh iya, ini loh, dua orang ini loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita kembali lagi menjadi seorang Shinigami pengganti Kurosaki Ichigo dalam Basmara Hulu dan masih melanjutkan misi jalan cerita utama. Sebelum memasuki misi atau jalan ceritanya, kemarin selama 1 minggu penuh, agak penuh-penuh amat sih, gua mainnya juga nyantai, nggak terlalu sering juga. Gua fokus menaikkan satu karakter lagi levelnya, yaitu si Byakuya Kuchiki. Sudah hampir mengimbangi si Ichigo Bankai teman-teman. Levelnya sudah mak untuk levelnya, level senjata juga sudah sesuai dengan seal-sealnya juga. Ini gua dapatnya secara gratis ya teman-teman. Yang nggak gratis cuma satu. Yang nggak gratis tetap gratis gua tanpa top up. Jadi semuanya ini gua dapatkan dari pelatihan. Untuk satu yang gua dapat dari gacha itu ini seal senjata. Ini gue dapat dari gacha menggunakan 40 tiket. Jadi untuk hari ini levelnya belum sampai, belum mentok 40 ini. Beda dengan yang si Ichigo itu sudah mentok. Nah kan, udah mentok ini. Ini belum mentok aja, level senjatanya belum mentok, skillnya juga belum selesai, masih ada yang belum di up levelnya. Ini sudah hampir mengimbangi Ichigo Bankai teman-teman. Untuk atributnya, powernya, lihat, si Ichigo 25, si Byakuya ini 22.000. Jadi meskipun level-levelnya belum mentok, tapi powernya sudah hampir mengimbangi si Ichigo Bankai. Nah kenapa gua menaikkan si Byakuya Kuchiki? Karena level battlenya sudah semakin tinggi. Nah, seperti yang gua bilang kemarin, kalau untuk battle karakter-karakter sekelas kapten atau SSR ini penting untuk dijadikan sebagai apa itu namanya, pasukan. Kombinasi karakter untuk battle ini sangat cocok, apalagi kalau sesuai dengan ini yang ini. Nah ini sesuai kalau dengan yang ini, seperti ini formasi lanjutan ini. Asalkan sesuai ini untuk bisa menjadi sebuah kombinasi yang sempurna. Si Ichigo emang cocok dengan si Byakuya Kuchiki, dan salah satu lagi siapa ini namanya ini, yang ini loh, Isuke Urahara. Sebenarnya cocoknya dengan ini, tapi untuk Isuke ini gua belum komplit, jadi belum bisa. Kalau sebatas apa itu namanya, jalan cerita pun nggak perlu pakai kombinasi yang kayak gini. Tapi kan di sela-sela jalan cerita pasti ada battlenya, dan battlenya semakin tinggi levelnya. Jadi kita harus mau nggak mau harus menggunakan karakter yang levelnya tinggi. Oke, langsung saja kita menuju ke jalan cerita petualangannya. Jalan cerita utama masih belum bisa dilanjutkan teman-teman. Chapter 5. Loh kok chapter 5? Chapter 4 kemarin kan belum. Wah, dapat ikatan Mercio materi fragment untuk membuka ikatan.
Mantap. Chapter 4 kemarin masih ada 2 cerita ya teman-teman, yang belum kita baca. Unsur batas kemarin menceritakan siapa ya kemarinnya? Lanjut saja. Oh iya, ini loh, 2 orang ini loh. Setelah kemarin si Ishida ini terlihat keren, cool karena bisa mengalahkan si siapa itu yang bertubuh besar itu, malah sekarang berdua ini kabur dikejar banyak Shinigami. 声が大きいよ、石田君。奪うんじゃなくて、ちょっと借りるの。私たち外見的には死神の人たちとそう違わないわ。だから死神に変装できればずっとスムーズに動けると思う Nyamar ya, の。 mau nyamar ya. 借りるの。 Kita pinjam saja. Lah ini disikat ini disikat ini 2 Shinigami ini mau diambil apa itu namanya, mau diambil senjatanya apa bajunya untuk menyamar. Lama sekali kalau battle pakai level yang rendah-rendah gini. Ini pakaian Ishida. Kalau begitu ayo cepat kita ganti pakaian. Gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya teman-teman. Jadi tadi dia menjegal 2 Shinigami tadi untuk diambil pakaiannya teman-teman. Berburu ke dalam. Orimi dan Ryu mengganti pakaiannya dengan si Hakuso, lalu mulai mencari informasi dari para Shinigami. Apakah dengan pakaian itu mereka berdua akan berhasil berbaur dengan para Shinigami? Wah. Apakah mereka ketahuan oleh Kapten Kuratsuchi? Karena ini gambarnya ada Kapten Kuratsuchi ini, Kapten gila ini. Jadi Shinigami. Tapi Shinigami wanita ada nggak ya? Perasaan nggak ada Shinigami wanita. Maksudnya yang tingkat bawah, Karena rata-rata kalau ada Shinigami wanita, posisinya pasti punya pangkat, kayak letnan atau komandan atau wakil kapten. 11番隊です。妙だな。俺も11番隊なんだがい。戦闘専門の俺ら11番隊の中に baru pertama kita curigai. Mengaku dari divisi 11, ternyata yang ditemui juga dari divisi 11.
12番隊の大将だ。 ternyata di bagian bajunya ada kode divisinya. じゃねえよな。何者だおめえら。 Di buku siapa ini? Yang punya adalah Shinigami yang mengaku dari divisi 12. よりによって仲間を疑うなんてひどいやつだ。酔ってるぞこいつ。よく考えろ。今の状況で僕たちを助けるのはおかしくないか。酔ってたとはいえ、あの男の言い分は完全に理にかなってた。それなのに僕たちをわざわざ助ける理由。井上さん、離れて。 Nah, ya kan? Kan ketahuan kan? Masa tiba-tiba ditolong? Jadi si tadi yang apa itu, Shinigami mabuk tadi curiga, sebenarnya sudah curiga sama mereka berdua karena mengaku divisi 11 tapi melihat bajunya ternyata pakaian dari divisi 12. Ketika kecurigaan meningkat, tiba-tiba dibantu oleh Shinigami lain, maksudnya si Ishida sama si Inoue ini dibantu. Yang mabuk tadi dipukul dari belakang, dibilang apa itu namanya, nama teman sendiri, masa curiga gitu. Nah, ternyata itu hanya alasan saja. Jadi mereka ini ingin menjebak Ryu dan Inoue. Ternyata benar, itu atas perintah dari Kapten Kurotsuchi. Oh, ada tambahan lagi. Wah. Apakah ini battle? Oh, ini jalan cerita ini. Jadi Kapten Kurotsuchi ini sudah menduga karena dari pihak Kurotsuchi pun sudah mendapatkan banyak informasi, meskipun informasinya tidak seberapa apa itu namanya mendetail, karena yang dia cari informasinya kan dari orang-orang atau anggota Shinigami yang pernah dikalahkan oleh Ichigo dan kawan-kawannya. Salah satunya itu si buta, itu siapa itu si buta itu, sama si Abarai, tapi belum mendapatkan informasi yang detail dari mereka berdua. Tapi kalau mencari informasi kan nggak harus dari dua orang itu saja kan, juga dari banyak Shinigami yang lain, dan informasi tersebut membuahkan hasil dengan mereka menemukan Ishida, Ryu dan Inoue. Masuk. Oh, ini langsung melawan Mayuri ini. melawan Mayuri ini berarti juga penting juga kalau mereka harus ditingkatkan levelnya nih si Ishida ini, karena di tengah-tengah battle juga ada kan. malah saling menolongi, gimana ini? Wah, langsung curiga nih Mayuri ini. Si Kapten Kurotsuchi langsung curiga nih, kok ada Quincy, kan Quincy sama si Shinigami kan agak crash ya, ada permasalahan maksudnya. 忙しいんだよ。だ
Wih, langsung 一番手間のかからない方かきむしり足そぎ地蔵 langsung keluarkan ultinya ini. Si bayi raksasa ini ultinya. Langsung saja. Langsung saja, buruan. Kalau nggak buru-buru nanti kita kewalahan nanti ngelawannya kalau udah jadi. Tiba-tiba berubah jadi Nemu. Gimana nih si Kapten Frost ini? Oh. Langsung gua ulti. Jangan terlalu senang dulu bocah. Kalau begitu aku juga akan mengeluarkan kekuatan yang setara untuk melawanmu. Wah, Bankai. Wah. Kita harus melawan Bankainya Purat Suci nih. Si bayi besar ini. 足そぎ地蔵こいつが吐き出す猛毒は貴様ら全てを抹殺するリセ Oh, langsung itu saja. Besar sekali teman-teman ini si bayi. Oke. Gak ada papanya, dapat kakinya doang ini. Oke, kakinya hancur satu. Oke. Tinggal sedikit lagi. Junko. Oke, kalah teman-teman. Kita sudah mengalahkannya. Duh, gak ada gak. Ini game gimana sih? Tadi gak ada gambarnya, sekarang gak ada jalan ceritanya, gak ada tulisannya. Ini gimana mau menjelaskan ini? Wah. Oh, ini kekuatan Oreo ini berhasil mengalahkan si Bankainya Mayuri.
Wow, jebol. Apakah sebegini kuatnya si Uryu sampai bisa mengalahkan Kapten Mayuri? Apakah ini hanya sebatas ilusi atau maksudnya si kayak agak nah kan kayak aneh aja, masa si Mayuri Kapten Rotsuchi Kapten gila gitu aja kalah sama si Uryu yang dimana Uryu ini masih di bawahnya Ichigo soal power. Untuk saat ini ya, untuk di jalan cerita ini ya. Kalau yang sudah melihat, nah kan, 私は生き、君は死に、その結末は変わらんのだよ。 ya kan, si Uryu terkena racunnya. Kalau yang di animenya, yang kalian sudah mengikuti jalan cerita di animenya, memang Uryu ini peningkatan levelnya sangat tinggi setelah mendapatkan kekuatan dari Yuhawasha. Siapa itu namanya, pimpinan dari Quincy itu. Sampai-sampai Ichigo pun kalah. Tapi untuk di awal cerita ini di awal cerita penyerbuan Sirete ini, Uryu ini levelnya masih di bawahnya Ichigo. Jadi nggak bisa kalau mengimbangi Ichigo, belum bisa. Apalagi Ichigo dengan bangkainya yang saat ini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Hari ini kita diperlihatkan kelanjutan dari kisah cerita si Inoue dan Uryu saat memasuki Sirete, yang dimana kemarin Uryu mengalahkan Shinigami yang besar dan sekarang justru malah melawan Mayuri Rotsuchi, yang dimana yang awalnya Uryu mendominasi dengan mengalahkan bangkainya Mayuri, ternyata itu hanyalah sebatas pengalih saja, karena kekuatan Mayuri ini diracun dan terbukti si Uryu tadi terkena racunnya. Apakah nanti si Uryu bisa selamat atau ada yang menyelamatkan, maksudnya patut kita tunggu jalan cerita berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan jalan ceritanya di kemudian hari. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.